Teori Harrod-Domar lahir dari pemikiran Keynes yang menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini mencoba menjelaskan bagaimana investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Asumsi dasar dari teori ini meliputi tabungan sebagai fungsi pendapatan. Teori ini mengasumsikan bahwa tabungan yang dilambangkan dengan S merupakan proporsi tetap dari pendapatan Y, yaitu S sama dengan Y, di mana S adalah tingkat tabungan marginal. Selanjutnya itu adalah investasi dan kapasitas produksi. Investasi tidak hanya menciptakan permintaan agregat, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Hal ini terjadi karena investasi menambah stok modal. Rasio modal output tetap. Teori ini mengasumsikan bahwa ada rasio tetap antara modal dan output yang disebut rasio modal output. Dilambangkan dengan C, ini berarti bahwa untuk menghasilkan satu unit output tambahan diperlukan sejumlah modal tetap. Perekonomian tertutup. Modal ini sering kali diasumsikan bekerja di dalam perekonomian tertutup. Inti dari teori ini adalah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada dua faktor. Tingkat tabungan, semakin tinggi tingkat tabungan suatu negara, semakin besar dana yang tersedia untuk investasi. Rasio modal output, semakin rendah rasio modal output, semakin efisien investasi dalam menghasilkan output. Rumus pertumbuhan. Teori Harrod-Domar menghasilkan rumus pertumbuhan ekonomi sebagai G sama dengan S per C, di mana G tingkat pertumbuhan ekonomi, S tingkat tabungan, C rasio modal output. Rumus ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat tabungan dan berbanding terbalik dengan rasio output. Sejarah teori Harrod-Domar yang merupakan tonggak penting dalam ekonomi pembangunan dikembangkan secara terpisah oleh ekonomi Inggris pada tahun 1939 dan ekonomi Amerika pada tahun 1946. Meskipun dikembangkan secara independen, kedua modal tersebut memiliki kesamaan inti dan kesimpulan, sehingga sering digabungkan menjadi satu teori. Latar belakang teori ini muncul dari konteks ekonomi yang unik pada pertengahan abad ke-20 setelah depresi hebat pada 1930-an. Para ekonom mencari model yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memberikan panduan bagi kebijakan pembangunan. Pada saat yang sama, Perang Dunia II telah menunjukkan pentingnya investasi dan akumulasi modal dan dalam mendorong produksi dan pertumbuhan. Pemikiran Keynes. Teori Harrod-Domar sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Maynard Keynes yang menekankan peran permintaan agregat dalam membentuk tingkat output dan lapangan kerja. Model ini mengadopsi pandangan Keynes bahwa tabungan sama dengan investasi dalam equilibrium dan bahwa investasi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Harrod dan Domar sama-sama pendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan agregat, tetapi juga meningkatkan kapasitas produktif ekonomi dengan menambah stok modal. Mereka juga mengasumsikan bahwa tabungan adalah fungsi linear dari pendapatan, yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tabungan. Rasio modal output. Salah satu konsep kunci dalam model ini adalah rasio modal output yang mengukur jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Teori Harrod-Domar menyoroti 3 jenis pertumbuhan ekonomi yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Salah satu dari ketiganya yaitu pertumbuhan aktual. Pertumbuhan aktual adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang benar-benar terjadi di suatu negara dalam periode tertentu berdasarkan investasi dan tabungan yang direalisasikan. Pertumbuhan aktual bergantung pada seberapa besar tabungan yang berhasil dikumpulkan dan seberapa efektif investasi yang dilakukan. Jika investasi tinggi dan produktif, maka pertumbuhan aktual akan meningkat. Jika investasi rendah atau tidak efektif, maka pertumbuhan aktual akan melambat. Selanjutnya itu adalah pertumbuhan yang diperlukan, required growth. Pertumbuhan yang diperlukan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mencegah pengangguran, dan mempertahankan permintaan agregat yang cukup. Jika pertumbuhan aktual lebih kecil dari pertumbuhan yang diperlukan, maka terjadi masalah seperti pengangguran, peningkatan karena output tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja baru. Kedua, kapasitas produksi berlebihan karena permintaan agregat lebih rendah dari yang diharapkan. Sebaliknya, jika pertumbuhan aktual lebih besar dari pertumbuhan yang diperlukan,
diperlukan, maka terjadi inflasi. Dapat menjadi karena permintaan berlebih tanpa diimbangi kapasitas produksi yang memadai. Selanjutnya itu yang ketiga, pertumbuhan alami atau unnatural growth. Pertumbuhan alami adalah tingkat pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan pertumbuhan populasi dan angkatan kerja dalam jangka panjang. Pertumbuhan alami mencerminkan potensi maksimum pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan mempertahankan penggunaan penuh sumber daya full employment dan menjaga stabilitas sosial. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, ketiga komponen ini harus berada dalam keseimbangan, yaitu jika GA sama dengan GW dan sama dengan GN, maka ekonomi berada dalam kondisi stabil. Namun, jika GA lebih kecil daripada GW, maka akan menjadi pengangguran. Jika GA lebih besar daripada GW, maka bisa terjadi inflasi karena permintaan yang berlebih. Dan jika GA lebih kecil daripada GN, maka akan terjadi tekanan sosial akibat tingginya pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak hanya bergantung pada investasi yang besar, tetapi juga pada keseimbangan antara pertumbuhan aktual, penambahan yang dibutuhkan, dan pertumbuhan alami. Negara-negara berkembang perlu merancang kebijakan yang mampu menyesuaikan ketiga aspek ini agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun kelebihan dari teori Harrod-Domar memberikan sejumlah manfaat yang berharga, khususnya bagi negara berkembang yang berfokus pada pencepatan pertumbuhan ekonomi. Yaitu yang pertama, menyoroti pentingnya tabungan dan investasi. Teori ini menekankan bahwa tabungan yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep ini relevan bagi negara-negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan pembangunan melalui investasi dan infrastruktur pendidikan dan teknologi. Memberikan kerangka analisis yang sederhana dengan menggunakan rumus sederhana G sama dengan S per C, teori ini menawarkan metode yang mudah untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan faktor-faktor kunci seperti tabungan. Ini memudahkan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang. Tiga itu adalah relevan bagi negara berkembang, di mana teori ini sangat cocok diterapkan pada negara yang sedang dalam tahap awal pembangunan, di mana kebutuhan akan investasi besar untuk infrastruktur dan industri sangat tinggi. Menjelaskan bahwa negara berkembang yang mengalami kekurangan modal dapat tumbuh dengan meningkatkan investasi asing atau pinjaman internasional. Selanjutnya itu adalah yang keempat, menjelaskan fenomena instabilitas ekonomi. Teori ini menyoroti resiko ketidakseimbangan antara investasi dan permintaan agregat yang dapat menyebabkan inflasi atau pengangguran. Konsep ini membantu memahami mengapa beberapa negara mengalami ketidakstabilan ekonomi meskipun memiliki tingkat investasi yang tinggi. Kelemahan teori Harrod-Domar. Meskipun memiliki keunggulan, teori ini juga menghadapi sejumlah kritik dan keterbatasan, terutama dalam hal fleksibilitas dan pendekatan yang terlalu kaku. Yang pertama itu adalah mengabaikan peran teknologi dan inovasi. Teori ini tidak memperhitungkan faktor inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas yang merupakan faktor kunci dalam mempertumbuhkan ekonomi modern. Dalam praktiknya, kemajuan teknologi seringkali mampu meningkatkan output tanpa harus meningkatkan investasi secara signifikan. Yang kedua itu adalah mengasumsikan ekonomi yang stabil dan linear. Teori ini mengasumsikan bahwa hubungan antara investasi dan pertumbuhan bersifat linear. Padahal dalam dunia nyata, pertumbuhan ekonomi seringkali fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis keuangan, politik, atau bencana alam. Model ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor ketidakpastian yang sering terjadi di dunia nyata. Yang ketiga itu adalah mengabaikan sektor tenaga kerja. Teori ini berfokus pada modal dan investasi, tetapi kurang memperhitungkan faktor tenaga kerja seperti elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor praktiknya, keterampilan, produktivitas, dan distribusi tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Yang keempat itu adalah rentan terhadap ketidakseimbangan ekonomi. Teori ini menekankan keseimbangan antara investasi dan pertumbuhan yang sangat tepat. Maka sedikit saja gangguan dalam investasi atau pemerintah dapat menyebabkan ketidakstabilan yang besar. Artinya, jika investasi melebihi kapasitas produksi atau terlalu rendah, maka risiko inflasi atau pengangguran bisa meningkatkan secara drastis.